Kursi kosong menteri, siapa pengganti? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber. Saya akan perkenalkan untuk Anda di sebelah kanan saya di studio TV One sudah hadir. Ada Bung M. Nigara, pengamat olahraga sekaligus wartawan olahraga senior. Selamat malam, Selamat malam, Vena. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Di sebelah Bung Nigara ini juga sudah hadir Prof. Nyarwi Ahmad, pengamat politik dari UGM. Selamat malam, Prof. Nyarwi. Malam, Vena. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Oke, selain dua narasumber yang sudah hadir bersama saya, pemirsa, kami juga sudah terhubung melalui sambungan virtual Zoom. Ada politikus dari Partai Gerindra, Pak Sugiat. Selamat malam, Pak Sugiat. Selamat malam, pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, izin saya mau mengawali ke Pak Sugiat terlebih dahulu, karena kita ingin menanyakan ke Pak Sugiat, mungkinkah sudah mendapatkan kabar begitu kapan kira-kira Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa posisi dua menteri yang sampai saat ini masih kosong? Publik menanti, Pak Sugiat. Ya, saya tidak mungkin mendahului apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwa beliau mengatakan kemarin sebelum bahwa ditunggu saja, tapi saya pikir dalam konteks yang prinsipil terkait misalnya dengan Menko Polhukam, secara prinsipil dan secara teknis sudah tidak ada masalah karena memang tugas-tugas teknisnya sudah diemban oleh Bapak Syafri Samsudin sebagai Menko Polhukam ad interim. Begitu juga dengan misalnya Menpora. Kemarin kan kalau kita dengar bersama ya pernyataan dari Mensesnek kita Bapak Prasetyo Adi bahwa mungkin tinggal persoalan teknis saja. Kan kita sama-sama pahami setelah pelantikan kabinet kemarin, reshuffle kabinet kemarin, Bapak Prabowo harus ke Qatar menyampaikan solidaritas Indonesia terhadap Qatar yang diserang oleh Israel. Lalu kemudian setelah pulang beliau juga berkunjung ke Bali untuk meninjau langsung bagaimana bencana banjir di Bali. Saya pikir mungkin dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin minggu depan sudah tuntas persoalan polemik siapa pengganti Menpora. Saya pikir itu. Oke, tapi apa sih yang menjadi alasan kenapa kemudian dua kursi ini masih kosong? Apakah memang sulit untuk mencari sosok ataupun figur pengganti dari dua menteri sebelumnya? Kalau terkait dengan Menko Polhukam, saya pikir memang Pak Presiden punya atensi khusus karena memang kementerian ini kan diharapkan bisa mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan beberapa kementerian lembaga terkait misalnya dengan keamanan, stabilitas politik, TNI, Polri, lalu Badan Intelijen Negara, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri. Saya pikir diperlukan sosok yang senior yang bisa mengkonsolidasikan kementerian dan lembaga di bawah Menko Polhukam. Saya pikir itu perlu menjadi atensi khusus dari Bapak Presiden. Kalau terkait dengan Menpora, saya pikir ya tinggal persoalan teknis saja. Bapak Presiden mungkin sudah punya nama, nanti minggu depan akan diumumkan dan segera akan dilantik. Oke, saya mau ke Prof. Nyarwi kalau begitu. Prof. Nyarwi, kalau Anda melihatnya seperti apa? Apakah memang Presiden Prabowo Subianto nunggu momentum tertentu untuk mengumumkan dua kursi kosong menteri ini? Ya, dugaan saya begitu ya. Yang pertama tentu momentum pasti ya. Nah, yang kedua saya kira juga mempertimbangkan nama-nama ya yang tepat gitu ya. Karena gini, Vena, di Indonesia itu kan sejarah istilahnya budayanya ya. Sosok menteri itu walaupun dia pembantu presiden gitu ya, tetapi dia seperti menjalankan otoritas pemerintahan yang relatifly otonom gitu. Walaupun tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden. Tetapi figur menteri itu kalau kita simak itu sosok yang punya ya kriteria dan pengaruh tertentu, dan juga ini berbeda ya dengan misalnya kalau kita lihat di beberapa negara gitu, misalnya di Amerika atau di Inggris, itu menteri kan biasanya labelnya cuma sekretari aja. Jadi misalnya Secretary of Defense gitu ya, artinya menteri pertahanan gitu kan, Secretary of Home Affairs, menteri dalam negeri, kira-kira kan gitu. Nah, di Indonesia itu namanya kan menteri gitu ya, dan itu ada sejak era di mana negara ini berdiri, sehingga kementerian itu kan seperti otoritas yang luar biasa gitu, sehingga figurnya itu kemudian menjadi sosok yang sangat penting. Makanya di Indonesia itu kan berkali-kali kita lihat sosok presiden itu biasanya akan sangat hati-hati menentukan figur siapa yang menjabat di kementeriannya, apalagi misalnya menteri koordinator. Nah, itu biasanya kan menteri yang senior, yang dianggap bukan hanya pengalaman, punya pengetahuan, tetapi juga punya jaringan gitu, bahkan keberadaannya itu sendiri sudah representasi ya dari kemampuan dia mengelola
aspek di bidang-bidang di kementerian itu. Kan di sana membawahi beberapa kementerian ya, misalnya tadi disebutkan Polkam misalnya, itu kan dari Kemendagri ya, kemudian luar negeri dan seterusnya. Dan kadangkala kan kalau dalam situasi tertentu itu kan ada triumvirat ya, 3 kementerian yang sangat mendasar ya, 2 diantaranya Kemenlu sama Kemendagri, dan itu ada di bawah Polkam. Makanya saya kira wajar jika Pak Prabowo ini sangat hati-hati gitu ya dalam menetapkan atau menentukan, mengumumkan nantinya siapa kira-kira Menteri Polkam ini. Walaupun kita tahu juga ya, sekarang kan dijabat Pak Safri ya. Kalau kita lihat profil Pak Safri kan selain udah lama dengan Pak Prabowo, dipercaya juga dengan Pak Prabowo gitu ya. Itu kan juga paling enggak sudah pernah punya pengalaman dari wakil Menhan gitu ya. Kemudian di era Pak Prabowo jadi Menhan, walaupun orang kemudian juga ini karirnya kan baru di pertahanan saja. Tapi kan juga saya kira juga Pak Safri juga saya kira ya selama beberapa tahun juga saya kira paham dunia politik dan keamanan di Indonesia, kira-kira gitu. Tapi tentu Pak Prabowo saya kira punya banyak nama lah ya yang bisa dipertimbangkan untuk menduduki posisi itu. Belum lagi kementerian yang lain tadi misalnya kementerian Menpora gitu ya. Terus kementerian satu lagi wakil-wakil menteri itu yang kosong kan banyak sekali di situ. Nah ini juga saya kira juga Pak Prabowo sedang menyeleksi lah ya mana saja gitu kriterianya yang dianggap pas. Ya saya kira juga ada kriteria-kriteria yang biasanya diterapkan, Vena. Yang pertama itu kan dianggap kompeten. Ini dianggap ya, dianggap itu artinya dia punya kriteria dasar kalau dipercaya menjalankan bidang pekerjaannya itu dia memiliki kompetensi. Ini debatable ya, kompetensinya kayak apa? Apakah backgroundnya juga pernah mengurusi bidang itu atau paling enggak dia punya kemampuan manajerial, kemampuan politik yang bisa menjalankan itu. Yang kedua biasanya juga kadangkala kalau kementerian itu dari partai, nah itu juga dukungan partai kan gitu. Sehingga kalau kita lihat kan beberapa kementerian yang kita dengar gitu ya, konon katanya ada peluang reshuffle tapi dukungan partai kan kuat. Sehingga tidak ada itu rumor-rumor begitu kan gitu. Nah justru menteri yang kemarin kena reshuffle itu kan menteri-menteri yang tidak ada dukungan kuat dari partai, kita lihat seperti itu kan gitu. Nah yang ketiga itu profesionalisme kan. Baik, nah profesionalisme itu kan biasanya sudah ada ya trik record yang bisa kita lihat bersama-sama itu. Saya mau ke Bung Nigara. Bung Nigara, sosok seperti apa yang dibutuhkan untuk mengisi posisi Menpora dan apa saja sih peran-peran yang dilakukan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga ini? Ya barangkali gini, yang pertama ya. Ini hak presiden, jadi presiden mau menunjuk siapa dan saya yakin juga udah punya namanya, jadi beliau yang akan menentukan itu. Tapi sebagai wartawan yang berkecimpung, wartawan olahraga yang berkecimpung 41 tahun di dunia olahraga gitu, sehingga saya punya masukan yang ingin saya berikan kepada presiden. Misalnya Menteri Pemuda dan Olahraga ini yang perlu sekarang diketahui bahwa pemuda dan olahraga, gara-gara pemuda ini orientasinya jadi muda gitu. Padahal sekarang nomenklaturnya pemuda hanya 1 deputinya, sementara olahraga 3. Artinya apa? Kementerian ini berat ke olahraga gitu. Nah kemudian di olahraga itu sendiri harus orang yang mumpuni, yang punya pengalaman, yang punya emosional emosional sportnya sangat tinggi sehingga dia paham betul mau ke arah mana, bagaimana caranya mengembangkan dunia olahraga dengan baik gitu. Nah dengan posisi seperti ini mesti hati-hati betul gitu. Jadi jangan cuma karena dia namanya terkenal kemudian dia ditunjuk padahal nggak punya background itu. Kasihan presiden gitu loh. Ini kan pembantunya, betul nggak Prof? Jadi pembantunya harus orang yang bisa kalau ditanya presiden bisa jawab. Kalau ditanya presiden ini punya Indonesia ini punya Indonesia Emas tahun 2045. Program ke arah situ tuh kayak apa? 10 besar Olimpiade itu seperti apa? Ini yang perlu dilengkapi, punya modal calon menteri kita yang baru nanti begitu. Jadi memang harus punya background yang sesuai begitu. Kemudian ada juga kedekatan emosional dengan tugas ataupun peran yang nanti akan diemban. Kita juga penasaran ingin bahas lebih dalam karena memang sampai saat ini juga sudah beredar nama-nama yang disebut-sebut masuk dalam radar yang akan mengisi posisi Menpora maupun Menko Polkam. Kami akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya bawa ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, ini kalau kita melihat ya, nama-nama sudah beredar untuk mengisi dua pos menteri ataupun kursi menteri, baik itu Menpora maupun Menko Polkam. Kalau dari internal Gerindra ini seperti apa? Adakah nama-nama, list nama-nama yang masuk radar untuk mengisi dua pos kementerian tersebut? Kalau terkait dengan Menko Polkam, saya pikir tidak perlu kita ragukan lagi bagaimana nanti Pak Prabowo memutuskan siapa sosok senior yang dipercaya beliau untuk menduduki kursi Menko Polkam. Karena beliau juga pasti paham geopolitik, geokeamanan, baik di tingkat global maupun tingkat regional, maupun geopolitik dalam negeri maupun geokeamanan dalam negeri. Pasti beliau sudah punya nama siapa yang akan duduk sebagai Menko Polkam untuk membawahi beberapa kementerian dan lembaga dalam konteks pembangunan politik dan keamanan. Tapi kalau dalam konteks Menpora, saya agak sedikit mengkritisi apa yang disampaikan tadi, bahwa walaupun memang ada dalam konteks Menpora itu tiga nomenklatur itu bidang pembangunan olahraga, satu nomenklatur itu bidang pembangunan kepemudaan, saya yakin dan percaya Bapak Prabowo Subianto pasti akan mencari sosok yang bisa menggabungkan ini. Apalagi kan semangat beliau memimpin sebagai Presiden Republik Indonesia mempersiapkan bagaimana Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai. Beliau berkali-kali mengatakan bahwa 2045 kita akan mengalami yang namanya bonus demografi, di mana penduduk kita itu mayoritas adalah kelompok muda. Jangan sampai kita tidak mempersiapkan pembangunan kepemudaan, bonus demografi itu malah menjadi bencana demografi. Saya pikir nanti Kementerian Pemuda dan Olahraga yang baru, siapapun menterinya, pasti adalah sosok yang bisa memimpin pembangunan kepemudaan di Indonesia dan juga bisa memimpin pembangunan keolahragaan di Indonesia. Saya pikir itu tidak bisa dipisah-pisahkan satu dengan yang lainnya. Oke, baik. Saya mau langsung minta respon dari Bung Nigara. Kalau begitu, Bung Nigara, ini katanya nanti akan dipilih sosok yang bisa menggabungkan keduanya begitu. Yang beredar nama-namanya kan sudah banyak. Ada Raffi Ahmad, kemudian ada Putri Komarudin dan lain sebagainya. Sudah cocok belum? Ya itu sekali lagi itu hak presiden ya. Saya sebagai pengamat nggak bisa masuk ke situ, itu haknya presiden lah gitu. Cuma tadi saya tertarik Mas Sugiat mengatakan hal itu betul Mas Sugiat, bukan enggak. Memang Menteri Pemuda dan Olahraga ini harus bisa membantu presiden menuju ke 2024, 2045 gitu. Tetapi ini bukan persoalan yang mudah untuk menggabungkan dua persoalan. Apalagi kita tahu bahwa pemuda ini harusnya menurut saya loh ya, belum tentu betul Prof ya. Menurut saya pemuda itu harus punya menteri sendiri supaya dia bisa lebih berkreasi dan melakukan sesuatu yang lebih luar biasa. Kenapa? Karena kita butuh anak-anak muda ini bisa lebih positif lebih berkreasi lagi. Karena ke depan memang anak-anak muda semua gitu. Sementara di olahraga nggak begitu gitu loh. Jadi bukan sesuatu yang memang perlu diperdebatkan. Enggak, ini cuma pendapat saya aja. Jadi saya kira kalau ini terpisah menjadi sesuatu yang bagus gitu. Pemuda diurus dengan baik dan cermat. Dan jalannya akan menuju ke kepemudaan yang sangat luar biasa gitu. Sementara olahraga butuh sesuatu pengetahuan, pengalaman, kemudian membutuhkan kemampuan, totalitas yang seperti itu yang dibutuhkan. Dan jangan lupa bahwa nggak mudah itu membangun dunia olahraga gitu loh. Kita tahu bahwa sampai saat ini kita di Olimpiade ya masih begini-gini aja gitu. Nah sementara katanya rakyat kita banyak. Untuk itu kenapa sepak bola kita manggil anak-anak kita yang dari luar untuk ini, karena itu dibutuhkan hal-hal yang seperti itu. Jadi sekali lagi bukan dipisah-pisah, bukan memperdebatkan itu, bukan enggak. Justru ini pembantu presiden di kepemudaan dan olahraga ini harus orang yang betul-betul mumpuni, yang bisa memiliki pengetahuan yang sangat kuat di situ, supaya presiden tidak target 2045 itu bisa tercapai gitu. Pak Sugiat, responnya. Pak Sugiat, silakan. Ya, saya pikir kalau nanti dipisah, nanti ada lagi publik yang mengkritisi
Lalu nanti seandainya itu dipisah, saya khawatir nanti publik mengkritisi penambahan kementerian dan lembaga tidak efisien, tidak efektif. Ini kan serba salah kita. Tapi apapun itu, ketika nanti tidak dipisah, saya pikir pasti ada sosok anak muda katakanlah yang bisa memimpin pembangunan di dua sektor ini, pembangunan kepemudaan dan pembangunan keolahragaan. Dari beberapa nama yang beredar kan saya pikir semuanya memiliki syarat yang memenuhi syarat untuk menjadi Menpora. Misalnya Raffi Ahmad, ya kan? Sebagai anak muda dia punya prestasi dalam konteks bisnis dan segala macam, seni budaya. Begitu juga misalnya Putri Komarudin, itu adalah legislatif muda di DPR, pasti punya visi misi bagaimana kepemudaan nanti bisa maju. Begitu juga nanti ada nama misalnya Moreno Suprapto, itu kawan saya di DPR. Selain dia seorang wakil rakyat, dia juga bergiat di dunia olahraga otomotif. Saya pikir dari nama-nama yang beredar itu tidak perlu dikhawatirkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak akan maju. Siapapun nanti yang dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, saya yakin Kementerian Pemuda dan Olahraga nanti akan maju. Oke, nanti kalau dipisah ada muncul kritik lagi dari masyarakat. Kalau Prof Nyarwi melihatnya bagaimana, Prof? Ya, saya kira begini ya. Di Undang-Undang Kementerian yang baru, ya, Undang-Undang nomor 61 ya tahun 2024 itu kan Presiden dikasih kebebasan ya. Kalau di undang-undang sebelumnya nomor 39 2008 itu kan dibatasi 34. Jadi sesungguhnya Presiden punya kewenangan gitu ya. Mau dipisah, mau digabung ya. Saya kira itu hak prerogatif Presiden gitu loh. Di regulasi artinya tidak melanggar regulasi kan gitu. Nah, yang kedua tentu saya kira bukan persoalan apakah menambah apa tidak ya, tetapi bisa menjelaskan ke publik sebenarnya kebutuhan dan targetnya seperti apa. Nah selama ini ya, Vena ya, kita kan kadangkala minim, ya bahkan minim informasi itu ya dari istana misalnya ya, artinya secara komprehensif ya. Misalnya menteri ini diganti karena apa gitu ya, diganti ke yang baru juga karena apa, kriterianya seperti apa gitu ya. Idealnya kan itu juga muncul ya, artinya adalah yang dijelaskan seperti itu. Sehingga publik juga punya harapan kemudian oh ya ini layak kira-kira gitu. Nah selama ini saya kira itu perlu ya disampaikan lebih informatif lah kepada publik gitu ya. Nah yang kedua begini, dinamika global saat ini kan luar biasa terkait dengan kaum muda ya. Harus diingat Indonesia itu kita sudah lama ya, demografi kita itu kan kaum mudanya jauh lebih besar, lebih dari 50-an%, 54% kalau nggak salah kemarin. Nah bayangkan gitu ya posisi demografi pemuda yang seperti ini gitu, kalau menteri pemudanya itu tidak connect ya dengan kelompok demografi yang separuh lebih ini. Artinya apa? Artinya perlu ya dicari sosok menteri yang saya kira gitu ya, bukan hanya kompeten, bukan hanya punya background profesional gitu ya, tapi mampu gitu ya berkomunikasi dan punya engagement atau interaksi yang bagus ya dengan, karena apa, menteri ini membantu presiden gitu loh. Artinya bukan hanya menjalankan bangunan, bahkan bisa mendapatkan dukungan yang kuat dari kaum muda gitu loh. Nah itu satu, belum terkait olahraga gitu ya. Nah ini juga sama, pembangunan olahraga itu bayangkan, penggemar olahraga ini luas sekali di Indonesia dari berbagai, makanya kita sering dengar ya olahraga ini sering jadikan panggung politik. Karena apa? Memang pengaruh dunia olahraga luar biasa. Nah, satu lagi saya mau sampaikan, Vena ya. Kita berharap tentu ya, kemarin-kemarin kan kita lihat ya, banyak demonstrasi itu kan banyak anak muda. Bahkan di Nepal itu bahkan anak Gen Z kan gitu. Nah, artinya apa? Saya kira dibutuhkan figur sosok menteri pemuda dan olahraga gitu ya, yang mampu gitu membaca, menyelami, merasakan, bahkan dekat dengan kalangan-kalangan anak muda ini. Dan itu bisa tadi, kalau kita berharap mimpi 2045, nah itu kira-kira mimpi itu platform atau roadmap-nya itu jelas di mata anak muda. Oke, baik. Itu kira-kira. Baik, itu tadi kita bahas dari sisi Menpora ya. Saya mau kembali ke Pak Sugiat. Pak Sugiat, kalau Menko Polkam, posisi Menko Polkam, ini kan kalau Pak Syafri ini sudah senior ya, apakah nanti akan mencari sosok yang lebih senior dari Pak Syafri atau bagaimana? Ya, saya tidak mau menduga-duga seperti itu, Mbak. Nanti mendahului presiden. Bahwa ya betul, makanya kenapa Pak Sapri yang dijadikan sebagai Menko Polkam ad interim, saya pikir bahwa beliau memiliki kapasitas kepercayaan yang berlebih di mata Pak Prabowo kan. Tapi apakah nanti itu bisa dijadikan sebagai Menko Polkam definitif, nanti kita lihat. Tapi yang paling penting, siapapun itu, apakah Pak Sapri Samsudin atau sosok senior lain, saya yakin dan percaya Bapak Prabowo Subianto pasti akan mencari sosok yang bisa mengkonsolidasikan kementerian terkait di bawah Kementerian Menko Polkam ini itu supaya
stabilitas politik, stabilitas keamanan itu bisa tercapai, sehingga apa yang menjadi program Bapak Prabowo Subianto terkait dengan program-program pembangunannya itu tidak terganggu dengan hal-hal yang bersifat kericuhan politik atau kericuhan keamanan. Saya pikir itu. Oke, Prof. Nyarwi, bagaimana dengan posisi Menko Polkam ini? Ya, saya kira begini ya. Tadi saya sampaikan, Menko Polkam ini kan menteri yang sangat-sangat strategis ya. Pertama jelas ya, dia membawai politik dan keamanan, dan di mana-mana tanpa stabilitas politik, tanpa jaminan keamanan gitu. Pertama, rakyat juga tidak akan tenang untuk tidur, bekerja. Yang kedua, investor juga tidak akan bisa berpikir gitu. Indonesia itu kita berinvestasi, mengembangkan usaha apa enggak gitu ya. Yang ketiga, di mata internasional reputasi kita sebagai negara demokrasi gitu ya, itu juga saya kira akan dipertaruhkan ya dengan kinerja Menko Polkam. Walaupun ada hukum HAM juga yang lain, tetapi itu 3 poin yang saya kira sangat-sangat penting. Yang berikutnya juga Menko Polkam ini membawai 2 menteri yang dalam kondisi tertentu ada triumvirat namanya, Kementerian Dalam Negeri gitu dan Kementerian Luar Negeri juga ya, di luar yang lain. Nah, ini juga sangat strategis. Saya kira Pak Prabowo juga tidak akan gegabah gitu ya menunjuk figur-figur yang dipandang tidak mampu atau tidak bisa dipercaya atau tidak bisa bekerja dan seterusnya. Ya tentu kita tidak bisa ya, saya setuju Pak Sukiyat ya. Ya untuk mendahului itu sangat sulit ya, karena keputusan presiden ini kan privilege presiden. Tapi paling tidak ya, saya kira Pak Prabowo tidak akan mempertaruhkan menunjuk orang yang kira-kira tidak kompeten dan tidak dipercaya kan gitu, atau katakanlah susah untuk kemudian mengikuti ya ritme dan alur kerja presiden. Saya kira Pak Prabowo menekankan beberapa hal ya tentang katakanlah bahwa negara ini butuh katakanlah keamanan, negara ini butuh demokrasi, keterbukaan, dan saya kira Kementerian Polkam ini juga menjadi ujung tombak untuk mengawal hal-hal seperti ini. Kan kemarin juga dikritik kan beberapa misalnya penanganan demonstrasi yang dianggap mungkin ada pihak yang merasa dikriminalkan dan seterusnya. Ini juga menjadi taruhan kan, bagaimana figur Menteri Polkam ke depannya itu kan juga salah satunya tetap menjaga citra Indonesia sebagai negara demokrasi kan gitu. Citra Indonesia sebagai negara yang sustainable ya, yang mampu berkembang di tengah geopolitik global. Ini tantangannya 2 ya, dalam negeri dan luar negeri. Itu kira-kira Vena. Oke, ada 2 tantangan dalam negeri dan juga luar negeri. Ya. Yang juga menarik untuk kita bahas adalah hitung-hitungan dari kursi partai yang juga berada di posisi Presiden Prabowo Subianto, pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Bagaimana hitung-hitungannya? Nanti kita akan bahas lengkap usai jeda. Apa kabar Indonesia malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Sugiyat. Pak Sugiyat, ini kalau kita hitung-hitungan kursi dari partai koalisi pemerintahan dari Presiden Prabowo Subianto. Kalau Menpora kan sebelumnya dari Golkar, kemudian sudah digantikan posisi P2MI. Nah, untuk kursi-kursi yang masih kosong ini, apakah mungkin juga dari Golkar atau sebetulnya ada peluang lain untuk mengisi kekosongan dari 2 pos menteri tersebut? Ya, saya tidak mau terjebak menganalisis itu dengan pendekatan bagi-bagi kursi, Mbak. Karena apa? Karena memang kalau kita mau jujur, konsolidasi politik yang dilaksanakan oleh Bapak Prabowo Subianto selama 10 bulan ini saya pikir sudah tuntas, tidak ada kendala apapun. Pun misalnya dengan partai-partai koalisi yang nyatakan bergabung dengan pemerintah, dengan PDIP sendiri pun kan sudah komunikasinya sudah sangat cair. Misalnya beberapa kali Bu Mega mengatakan bahwa walaupun PDIP di luar pemerintahan, tapi PDIP akan mendukung segala kebijakan Bapak Prabowo Subianto yang terkait dengan hajat hidup rakyat. Saya pikir pendekatan yang dilakukan oleh Bapak Prabowo Subianto itu tidak hanya sebatas bagi-bagi kursi antara partai koalisi, tidak. Saya malah berpikir lebih jauh ke depan, misalnya bahwa Menpora misalnya atau Menko Polkam atau kementerian manapun nanti yang akan mengalami reshuffle, pasti basis utamanya adalah kinerja. Bagaimana, apalagi Pak Prabowo ini seorang pemimpin yang orientasinya adalah orientasi hasil. Bagaimana kementerian-kementerian terkait itu bisa melaksanakan atau mengeksekusi program-program yang sudah disampaikan oleh Bapak Prabowo Subianto terkait dengan hajat hidup rakyat. Saya pikir itu. Oke, Prof. Nyarwi, kalau dengan hitung-hitungan partai koalisi, nanti yang akan mengisi kursi yang kosong ini seperti apa? Ya, saya kira begini ya, Pak Prabowo itu kalau kita simak ya dari komposisi kabinet yang disusunnya, itu kan tetap mempertimbangkan representasi beberapa, salah satunya partai politik. Kan kalau kita lihat kan ada representasi parpol, kemudian representasi dari relawan ada, terus yang
berikutnya juga orang profesional, ya, yang ketiga. Nah, yang keempat ini kan presiden man, orang-orang yang selama ini memang sudah dekat dengan Pak Prabowo kan gitu. Ada yang ke parpol, ada juga yang di luar parpol, tapi kan dekat gitu ya. Nah, artinya bisa diajak kerja dan bisa dipercaya. Nah, kalau yang dengan partai kan kalau periode yang sudah jalan kemarin sebelum ada reshuffle itu kan untuk menteri itu kan 23, itu kan separohnya ya. Tentu ada yang mengatakan nama-nama lain itu rekomendasi juga dari parpol sungguhnya, tapi tidak seakan-akan tidak berdasarkan parpol. Yang wakil menteri kan hanya 18 ya dari 56. Nah, dugaan saya tetap Pak Prabowo mempertimbangkan ya komposisi representasi partai. Tetapi yang sulit itu kan begini, bagaimana representasi komposisi partai tetapi ya punya background profesional gitu ya, bisa bekerja dan kemudian dapat dukungan gitu loh dari bukan hanya internal partai dan kabinet tetapi dari masyarakat. Nah, ini yang saya kira kriteria ini yang tidak selalu mudah ya. Karena seringkali ini nama populer tapi kemudian yang muncul sinisme ya, kritik gitu ya. Yang itu bisa makin memberatkan Presiden Prabowo. Atau yang kedua nama dari partai tetapi mungkin di partainya sendiri kontroversi atau dari partai lain juga mungkin menginginkan posisi itu. Karena ini ya Vena ya, jabatan khususnya ini yang kosong kan kita lihat 2 ya. Satu Polhukam oke lah, mungkin itu otoritas presiden. Tapi yang satu ini kan Menpora ya. Menpora ini posisi yang sangat strategis. Ya, kenapa? Karena ya tadi selain dia bisa connect dengan peluangnya ya lebih dari kurang lebih 54% populasi kita di Indonesia saat ini, politik olahraga ini menjadi panggung politik juga. Jadi ini panggung yang istimewa juga yang saya kira menjadi rebutan ya dari banyak juga partai-partai menginginkan seperti itu. Belum lagi kalau ada beberapa yang kosong lagi, misalnya wakil menteri itu ya, wamen koperasi seperti itu. Saya kira juga dengan sekarang jaringan koperasi merah putih, koperasi desa itu ya, di desa-desa ini juga jaringan yang luar biasa. Dan ini dalam konteks panggung politik, panggung elektoral, ini resources yang saya kira menjadi lirikan banyak partai-partai politik di Indonesia juga. Itu kira-kira. Bung Nigara, silakan direspon posisi Menpora. Ya, saya kira saya setuju dengan apa yang dikatakan Mas Sugiat tadi ya. Memang itu tugasnya membantu presiden, meringankan beban presiden dari hal-hal yang negatif yang timbul dari luar gitu. Nah, itu pentingnya orang yang mumpuni di bidang itu gitu loh. Nah, apakah orang mumpuni itu orang muda atau orang tua, itu bukan persoalan yang mesti diperdebatkan gitu. Kenapa demikian? Saya kan kenapa ada usulan pandangan saya, kenapa pemuda itu harus diurus sendiri? Itu tadi 54% anak-anak muda nggak bisa diurus gitu loh. Tahu anggaran Menpora berapa? Nggak cukup untuk anggaran itu. Bahkan Menpora sendiri nggak punya tanah di tempat Menpora itu bukan tanah Menpora, bukan hak itu GBK punya. Saya pernah jadi direksi di situ, saya tahu persis itu tanah TVRI, lahan TVRI gitu loh. Padahal undang-undangnya jelas bahwa olahraga itu dia bawah di tangan Kemenpora, tapi nggak bisa dilaksanakan. Seperti apa gitu? Harusnya semua yang di GBK itu jadi bagian dari Kemenpora. Karena itu udah bagian olahraga, undang-undangnya jelas menyatakan itu. Undang-undang nomor 11 tahun 2022. Jelas itu mengatakan itu. Nah, sementara pemuda itu diurus oleh sedikitnya 27 kementerian. Ada pemudanya di situ, ngurusin itu gitu loh. Jadi bukan cuma Menpora ada pemudanya. Betul bahwa namanya pemuda dan olahraga, ada nama pemuda itu. Tetapi kepemudaan itu diurus oleh 27 kementerian gitu loh. Sementara olahraga enggak cuma satu-satunya gitu. Itu yang jadi persoalan. Intinya bahwa siapapun yang ditunjuk harus mampu membantu presiden. Kenapa? Karena emang mereka adalah pembantu presiden gitu. Baik, saya mau minta tanggapan dari Pak Sugiat. Silakan Pak, singkat saja Pak. Ya, saya masih berkeyakinan bahwa siapapun nanti yang dipilih oleh Bapak Presiden Prabowo untuk menduduki jabatan Menko Polhukam atau Menpora atau kalau nanti pun ada kementerian lembaga lain yang akan diresapel, pasti basis pertamanya adalah basis kinerja. Bagaimana menteri-menteri nanti yang akan diberi amanah itu bisa mengeksekusi semua kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo Subianto terkait dengan kementerian dan lembaganya. Baru yang kedua, saya pikir terkait dengan konsolidasi politik, saya pikir sudah tuntas. Misalnya saya di DPR sangat merasakan betul bagaimana seluruh elemen partai yang ada di DPR itu kompak, bersatu, apalagi terkait dengan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan rakyat. Saya pikir
tidak ada lagi nanti perdebatan-perdebatan yang tidak substansi, misalnya apakah bagi-bagi kursi atau bagi-bagi untuk partai politik. Tidak. Saya yakin dan percaya bahwa ke depan Pak Prabowo akan selalu berpikir berorientasi hasil. Karena apa? Karena dia dikasih waktu tinggal 4 tahun sekian bulan. Itu bukan waktu yang lama untuk mengeksekusi program-program yang saya pikir adalah program-program yang sangat besar, yang butuh fokus, butuh perhatian yang sangat serius. Saya pikir itu. Oke, tentu kita nantikan ya kapan nanti Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan mengumumkan siapa yang akan mengisi 2 kursi menteri yang sampai saat ini juga masih kosong. Terima kasih Bung Nigara, terima kasih Prof. Nyarwi, terima kasih juga Pak Sugiat sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, diskusi kami tadi sekaligus menutup perjumpaan kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Vena Kintan. Ya, dan saya Kiana, pemirsa pamit undur diri. Sesaat lagi program Kabar Utama akan hadir menemani Anda bersama dengan Felicia Melinda. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.